Oke, kali ini kita akan bahas mengenai deret ukur atau kalau dalam materi SMP disebut sebagai barisan dan deret geometri. Jika barisan dan deret aritmatika atau deret hitung sebelumnya kita sudah pelajari, dia memiliki beda dari suku satu dengan suku kedua. Bedanya itu misalnya bisa positif atau negatif. Jika contohnya seperti ini, deret hitung atau aritmatika, misalnya contohnya seperti ini, 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Berarti ini bedanya adalah positif 4, karena dari suku 1 ke suku 2 nambah 4. Atau bisa juga bedanya itu negatif, misalnya seperti ini, 33, 30, 27, 24, dan seterusnya. Berarti bedanya adalah negatif 3. Nah, ini pada deret hitung. Sedangkan pada deret ukur atau deret geometri, istilah beda itu tidak ada, tapi diganti dengan istilah pengganda. Pengganda ini istilah pada matek. Sedangkan dalam istilah matematika SMP kelas 9 itu istilahnya adalah rasio. Pengganda disimbolkan sebagai P dan rasio disimbolkan sebagai R. Nah, contoh barisan yang merupakan deret ukur, contohnya seperti ini. 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Atau dia bisa juga turun, 81, 27, 9, 3, 3 bagi 3, 1, 1/3, dan seterusnya. Pada barisan dan deret yang pertama, contoh 1 ini, dia memiliki pengganda sama dengan 2, atau dalam istilah matematika rasio sama dengan 2. Untuk matek saya beri kotak sama seperti video sebelumnya. Rasio ini bisa dicari dengan cara membandingkan suku 2 dibandingkan dengan suku 1. Ini adalah suku 1, ini adalah suku 2, suku 3, dan seterusnya. Maka rasionya adalah, atau pengganda dalam matek adalah U2 dibagi U1, 4 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2. Sedangkan dalam deret yang sebelah kanan, ini rasionya adalah 1/3. Dalam matek istilahnya pengganda. Ya. Rasio atau pengganda sama seperti contoh yang sebelahnya, yaitu bisa dicari dengan membandingkan suku kedua dengan suku ke-1. Suku keduanya adalah 27. Suku ke-1-nya 81.
ini dicoret hasilnya 1/3. Jadi kalau ada suatu deret yang kecenderungannya naik, awalnya bilangannya kecil, lama-lama bilangannya menjadi besar, kecenderungannya naik, maka rasio atau penggandanya itu pasti lebih besar dari 1. Sedangkan jika pada deret ada suatu bilangan yang awalnya besar lalu kecenderungannya menurun jadi lebih kecil, maka penggandanya atau rasionya itu lebih kecil dari 1. Oke, berarti kesimpulannya R bisa dicari dengan cara membandingkan suku sebelah kanan dibagi dengan suku sebelah kirinya. Ya. Selanjutnya kita bahas mengenai rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Dalam matematika ini istilahnya adalah UN. Dalam matek ini istilahnya adalah SN. Perhatikan gambar di sini. Perhatikan deret yang ini. Ini berarti dikali ya. Beda dengan deret aritmatika. Deret aritmatika itu ditambah atau dikurang. Sedangkan dalam deret ukur atau deret geometri bukan ditambah ataupun dikurang, melainkan dikali dengan rasio atau dikali dengan pengganda. Ini juga dikali. 81 jika dikalikan dengan 1/3 kan hasilnya menjadi 27. 27 ke sini, ke 9. 27 jika dikali 1/3 maka hasilnya 9. Seperti itu seterusnya ya. Berarti dalam deret geometri itu kita menggunakannya pengganda perkalian ya. Jadi pada suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Suku ke-1 sama seperti barisan aritmatika. Suku ke-1 itu sama dengan A. Ya. Sementara suku kedua sama dengan A kali rasio pangkat N-1. Jika pada deret aritmatika B kurang 1, dalam deret geometri bukan beda tapi R, namun penggunaan N-1-nya sama. Seperti itu ya. Jadi kalau dia suku kedua, maka menjadi A kali R pangkat 2 min 1 sama dengan A kali R pangkat 1. Untuk suku ketiga, A kali R pangkat 3 kurang 1. Maka sama dengan A kali R pangkat 2. Dan seterusnya. Jadi kalau ditanya suku ke-20 pada deret geometri sama dengan, atau ini istilahnya S20 ya dalam matematika ekonomi. Suku 20 dalam deret geometri adalah A kali R pangkat 20 kurang 1. Maka hasilnya adalah A kali R pangkat 19. Ya. Rumusnya ini. Rumus suku ke N atau dalam matek adalah SN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Atau kalau kita singkat jadi ARNI.
dalam matematika. Kalau dalam matek, APNI, A kali B pangkat N min 1. Ini saya sengaja gunakan dua istilah karena dua materi ini kepake dua-duanya, digunakan keduanya pada siswi SMP maupun mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah matematika ekonomi. Hanya sedikit perbedaan istilah saja, namun pada dasarnya sama penyelesaiannya. Contoh, misalkan diketahui suku pertamanya adalah misalkan diketahui deretnya adalah 5, 10, 20, 40, 80 dan seterusnya. Ya. Dari sini kita tahu bahwa suku pertamanya sama dengan A sama dengan ini 5. Sedangkan rasio atau dalam matek istilahnya pengganda, rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya berapa? 10. Dibagi suku pertama berapa? 5. Maka rasio atau penggandanya adalah 2. Misalkan dari deret ini yang ditanya adalah suku ke-8. Maka jawab, kita pakai rumus suku ke N yang ini. Ya. Rumus suku ke N. Berarti suku ke-8 sama dengan A kali R pangkat 8 min 1. Sama dengan A-nya berapa? 5 kali R-nya 2 pangkat 8 min 1 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu bagaimana? 2 pangkat 7 itu berarti perkalian 2 dengan 2 sebanyak 7 kali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Sehingga jika diselesaikan menjadi 4 pangkat 3 adalah 64. 64 ini 4 kali 4 16. 4 kali 2 8. Maka hasilnya adalah 128. U8 sama dengan 5 kali 128. Maka hasilnya adalah 40 14 640. Ya, 640 ya. Selesai bahwa U8 adalah 640. Itu menentukan suku ke N. Rumus berikutnya, pertama kita sudah ada rumus untuk mencari untuk mencari rasio atau pembeda. Ini rumusnya. Kedua, kita sudah dapat rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Ini rumusnya. Sekarang yang ketiga adalah kita mau mencari rumus jumlah N suku. Ini kalau dalam matematika namanya adalah Sn.
namun dalam matek istilahnya adalah JN. Ya. Berbeda dengan deret aritmatika, pada deret geometri rumus jumlah n suku itu ada 2, namun dia dibedakan berdasarkan jenis rasionya atau penggandanya. Jadi jika pengganda atau rasionya lebih besar dari 1, maka rumus Sn sama dengan, saya menyingkatnya jadi Arnini, A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Arni RI. Atau kalau dalam matek ini istilahnya JN. JN sama dengan, jadi Apni ya, Apni per P kurang 1. Ini jika rasionya lebih dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya. Lalu jika pengganda atau rasionya kurang dari 1, maka rumus Sn pada matematika itu menjadi Irna 1 kurang R pangkat N kali A per 1 kurang R. Atau kalau dalam istilah matek JN ya, JN sama dengan 1 kurang P pangkat N kali A per 1 kurang P. Ya, ini adalah rumus menentukan jumlah N suku pada deret ukur atau deret geometri. Dari contoh yang pertama, 2 sampai 32 misalkan. Deret ukurnya adalah 2, 4, 8, 16, 32. Berarti ini adalah A-nya 2, rasio atau penggandanya adalah 2. Tadi sudah ya, rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama, hasilnya adalah 2. Karena ini R atau penggandanya lebih besar dari 1, yaitu 2, kita harus pakai rumus Arni. Ya. Maka Sn sama dengan, nah N-nya berapa ini N-nya? Tuh, 2, 3, 4, 5. N-nya sama dengan 5. Berarti kita cari S5. Dalam matematika atau dalam matek disebut sebagai J5. S5 atau J5 bisa dihitung dengan rumus Arni atau Apni ya. A-nya adalah 2 A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A kali R-nya 2, pangkat N-nya 5 dikurang 1 dibagi R-nya 2 dikurang 1.
2 dikali 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 lagi 16 kali 2 32. Berarti ini adalah 32 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 adalah 1. Maka hasilnya adalah 2 dikali 31 per 1. Hasilnya 62. Coba cek secara manual. Cek secara manual ya. 2 tambah 8 10. 16 tambah 4 tambah 16 20. 32. Jadi kalau dijumlah sama dengan 62. Sama dengan cara rumus. Oke, sekarang coba kita hitungkan rumus suku KN pada barisan yang kedua ini. Dari 81 sampai 1/3 ya. Deret ukurnya adalah 81 27 9 3 1 1/3. Berarti ini A-nya berapa? A-nya yang paling depan 81. Rasio sama dengan suku kedua dibagi suku pertama 27/81. Hasilnya sama dengan 1/3. Ini istilahnya pengganda ya. Nah, N-nya berapa ini N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N itu banyaknya bilangan pada deret tersebut. N-nya adalah 6. Maka kita mencari dalam matematika adalah S6 atau dalam deret matematika ekonomi adalah J6. S6 kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini, yang IRNA ya. 1 kurang R 1 kurang R pangkat N tutup kurung dikali A dibagi 1 kurang R. Dalam kurungnya kita bikin 1 dikurang R-nya adalah 1/3 pangkat N-nya berapa? 6 dikali A-nya 81 dibagi 1 dikurang R-nya berapa? 1/3. Oke, yang fobia sama pecahan harus pakai pecahan ya, karena kalau pakai desimal tidak bisa. Nah, kita selesaikan dulu 1/3 pangkat 6 ya. 1/3 pangkat 6 itu berarti 1 pangkat 6 per 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 berapa? 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Tulis aja, tulis. Harus tulis kalau enggak bingung. 6 ya. Tuh 2 3 4 5 6. Ini jadi 9 ya. Ini 9. Ini 9. Berarti 81 dikali 9. Hasilnya sama dengan 729 ya. Maka ini 1 pangkat 6 adalah 1, 3 pangkat 6 adalah 729. S6 sama dengan 1 dikurang 1/729 dikali 81 per satunya di sini diubah jadi 3/3 kurang 1/3. Nah, ini satunya ini kita ubah juga jadi 729/729.
Kenapa 729 per 729? Karena sebelahnya adalah pecahan dengan penyebut 729. Berarti di sini 729 per 729. Maka setelah dia dikurangi 1, hasilnya adalah setelah dikurangi 1, sebentar. Hasilnya adalah 728 per 729 dikali 81 per 3 per 3 dikurang 1 per 3, hasilnya 2 per 3. Ya. Sama dengan 728. Ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Ini jadi 1, yang ini jadi 9. Lihat aja ini. 729 itu 81 kali 9. Berarti ini coret 1, yang ini jadi 9. 728 per 9. Ini kan dibagi ya. Pindah ke sini jadi kali. Tapi, tulis bagi dulu ya. Dibagi 2 per 3. Ini ubah jadi kali. Namun ininya dibalik. Jadi 3 per 2. Ini bisa dicoret. Dapat 1, dapat 3. Sedangkan sebelahnya gimana? Bisa coret ya 1 ya. Ini jadi berapa? Dibagi 2. 728 dibagi 2. Hasilnya 3, 6, 8 itu adalah 4. 364. 364 per 3. Ubah jadi pecahan campuran. 364 per 3 itu hasilnya adalah 1, 2, 1. Sisanya adalah 1. 1 per 3. Sisa ini dengan pembaginya menjadi pecahan. Jumlahnya adalah 121, 1 per 3. Bagaimana kalau kita cek apakah benar S6 atau J6 jumlahnya adalah 121, 1 per 3. Kita jumlahkan ya. 9 9 dengan 1, 10. 27 dengan 3, 30. Ditambah 81. Hasilnya kalau ditambah jadi berapa ini? 1. 1 tambah 3, 4 tambah 8, 1, 2, 1. Tambah ini nih 1 per 3. 1, 2, 1. 1 per 3. Bagaimana dengan cara rumus? Sama. Terbukti cara manual dan cara rumus menghasilkan angka yang sama. Oke, rumusnya udah 3. Berarti materi sudah selesai. Selamat belajar. Sampai jumpa pada pembahasan soal lainnya. Terima kasih.